Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak masih kecil saya sering mendengar orang tua bilang jangan main-main kalau soal tanah, karena itu soal yang panas. Pernah dengar begitu? Orang bisa mati karena urusan tanah. Peringatan dari orang tua sejak dulu adalah kalau bukan pemilik atau pewaris yang sah, jangan mengaku sebagai pemilik atau sebagai pewaris dari bidang tanah tertentu. Dan kalau punya tanah ukuran 15 kali 20 meter di sertifikat, maka luas tanahnya harus 300 meter persegi. Jadi kalau dengan berjalannya waktu luas tanah menjadi 312 ataupun jumlah yang lebih besar lagi, karena sudah geser batas tanah di semua sisi atau pada sisi tertentu, biasanya orang tua bilang kalau itu yang terjadi cepat atau lambat, nanti orang yang geser batas tanah akan mengalami sakit yang berat atau mati tiba-tiba atau kejadian buruk lainnya. Saya pribadi pernah menyaksikan ada orang yang memang mengalami hal yang sangat buruk sampai meninggal karena bersoal tentang tanah yang bukan seharusnya menjadi miliknya. Bapak Saudara tentu pernah mendengar, pernah melihat kejadian-kejadian seperti yang tadi saya sampaikan. Menurut sejarah orang Israel, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah untuk tempat tinggal mereka dan juga kebun mereka, ladang mereka sudah dibagi secara adil, secara merata ke-12 suku Israel. Tanah tempat tinggal diberikan kepada semua kecuali ladang gandum dan kebun anggur hanya diberikan kepada 12 suku Israel termasuk suku Manase, sedangkan suku Lewi tidak dibagikan tanah untuk dikelola menjadi kebun anggur dan juga ladang gandum. Aturan tentang tanah adalah pembagian yang adil untuk semua kepala keluarga, dan tanah yang diterima kemudian diwariskan kepada anak cucu tidak boleh dijual dengan cara apapun. Untuk orang yang sangat miskin, harta satu-satunya hanya tanah. Kalau oleh karena kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, tanahnya tidak bisa dijual, tapi bisa digadaikan kepada pihak tertentu, terutama kepada keluarga terdekat. Dan jika dia sudah punya uang, tanah itu bisa ditebus kembali. Jika sampai tahun ke-7 pemilik tanah tidak bisa membayar kembali, tidak bisa menebus kembali tanah itu, orang yang sebelumnya telah menerima gadaian tanah itu, dia harus mengembalikan kepada pemilik sebenarnya tanpa menerima bayaran. Tanah bisa menjadi pemiliknya kembali. Jadi masing-masing orang, bagi orang Israel, mereka berkewajiban untuk menjaga haknya atas tanahnya atau atas tanah warisan dari orang tuanya. Kenapa begitu? Kenapa ada pemahaman yang seperti itu, yang berbeda dengan kebiasaan kita sekarang? Bagi orang Israel, tanah itu adalah pemberian Tuhan. Sebagai bukti Tuhan Allah menggenapi janjinya kepada nenek moyang Israel. Kita lihat kembali tadi
Mazmur yang kita baca pasal 105. Tanah diberikan kepada umat Israel dengan perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan Allah dan juga kaum keturunannya Allah memberikan tanah itu bukan percuma, tapi itu bukti Allah mengikat perjanjian dengan nenek moyang dari bangsa Israel. Itulah sebabnya Bapak Mama Saudara, teks yang kita baca hari ini bercerita tentang Raja Ahab, Raja Israel yang mengalami penolakan ketika ia ingin membeli dengan uang atau menukar kebun anggur milik Nabot dengan kebun anggur terbaik lainnya, agar raja dia punya keinginan agar dia bisa menjadikan kebun anggur Nabot itu sebagai kebun sayur. Karena pembacaan kita mengatakan letak kebun anggur Nabot ini dekat dengan istana Ahab Raja Samaria. Cerita ini terjadi ketika Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara yaitu Samaria, kerajaan selatan yaitu Yehuda. Itu jadi Ahab menjadi raja atas orang-orang Samaria. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, meskipun raja yang minta, ternyata Nabot tidak mau. Dia bilang dia tidak akan kasih tanah warisan nenek moyangnya kepada raja, sekalipun itu raja. Sikap Nabot yang mempertahankan kebun anggur yang dia terima sebagai warisan milik pusaka nenek moyangnya ini, Nabot pasti tahu tentang akibat yang akan dia terima ketika dia menolak raja, tetapi Nabot tetap pada pendiriannya. Dia tahu ajaran orang tuanya, leluhurnya, tanah tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun. Walaupun dalam kenyataannya ketika bangsa Israel menuntut untuk meminta raja kepada Samuel sudah memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa kalau kamu punya raja itu bisa punya kekuasaan yang besar. Dia bisa mengambil kebun anggur kamu, ladang gandum kamu, dan semua yang terbaik dari kamu sebagai rakyat. Tapi Israel berpendapat untuk tetap memilih seorang raja. Itulah sebabnya meskipun Nabot tahu tentang hal itu, tetapi dia tetap pada pendiriannya. Yang terjadi selanjutnya adalah pembaca kita mengatakan Raja Ahab menjadi kesal, menjadi marah. Dia kecewa tentunya karena Nabot menolak, dan reaksinya adalah dia masuk kembali ke tempat tidurnya. Dia tidur dengan telungkup, matono orang tua bilang, dan dia tidak mau makan. Ini orang Tabu bilang Nabot kehin. Kalau orang Kolana bilang Nabot sakar. Dia paling sering. Dia meminta perhatian lebih. Saya kira Raja Ahab ini seorang yang serakah. Sebagai raja atas Israel, dia tentu tidak kekurangan sayur, sehingga dia perlu buat kebun sayur di tanah milik, di kebun anggur milik Nabot. Sebagai seorang Israel tulen, Ahab tahu tentang hukum hak waris atas tanah yang tidak bisa dijual atau dialihkan kepemilikannya. Karena keinginan yang besarnya ditolak, ia sedih, dia tidak bersemangat, dia tahu dia tidak punya kemungkinan untuk penuhi keinginannya. Yang luar biasa, Nabot punya seorang istri yang jeli, yang peka. Dia namanya Isabel. Siapa ini Isabel? Isabel ini dia bukan orang Samaria, dia bukan orang Israel. Dia adalah anak perempuan dari Raja Etbal, raja orang Sidon, orang yang tidak kenal Allah, yang tidak menyembah Allah. Isabel ini lihat suaminya tidur terlelung, dia tahu bahwa suaminya kesal, dia tidak mau makan, dia tahu bahwa suaminya sedang marah. Dia tanya apa penyebabnya. Nabot cerita dan dia bilang, lu ini raja, lu punya kuasa atas ini tanah, atas semua yang ada di Israel. Lu duduk diam-diam, sudah senang-senang, sudah
lu makan sudah, lu akan dapat ini tanah. Isabel bertindak, dia istri yang luar biasa, istri yang begitu zaman sekarang, dia peka sekali pada kebutuhan suaminya dan dia bertindak. Tetapi sayangnya tindakan Isabel ini adalah sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dia bukan raja, dia tidak memegang materai raja, tapi dia bisa mengambil materai raja itu dan menuliskan surat untuk dikirimkan kepada pemuka-pemuka, kepada tua-tua yang ada di kota Israel, dan mereka diminta untuk memaklumkan kuasa. Mereka diminta untuk mengajak semua rakyat berkuasa. Biasanya ini dilakukan untuk memohon belas kasihan Tuhan, atau kuasa itu dilakukan untuk meminta pertolongan Tuhan atas suatu keadaan atau krisis tertentu. Isabel memberi perintah atas nama raja sehingga tua-tua pemuka-pemuka yang ada di Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh Isabel. Bukan hanya itu, yang dilakukan oleh Isabel adalah dia minta supaya ketika rakyat berpuasa memohon ampun kepada Tuhan, Nabot ditempatkan di depan. Kenapa begitu? Karena Nabot diberikan tuduhan palsu. Kepada Nabot dikenakan tuduhan palsu bahwa Nabot telah melakukan tindakan mengutuk Allah dan mengutuk raja. Dan terhadap hal ini Isabel juga menentukan, dia hebat ya, dia perancang yang hebat. Dia menentukan juga tempatkan dua orang berdosa, dua orang bersila, dua orang yang jahat, untuk kemudian mereka menaik saksi, memberikan kesaksian palsu bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan mengutuk raja. Bagi kita mungkin sederhana, tapi bagi orang Israel tindakan mengutuk Allah dan mengutuk raja adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena kutukan itu akan benar-benar terjadi. Dan kalau itu terjadi, yang bisa mematahkan kutukan itu hanya kalau orang yang telah mengucapkan kutukan itu dibunuh mati, dia dan kaum keluarga. Itulah sebabnya kemudian Nabot diperlakukan seperti yang diperintahkan oleh Isabel. Kalau kita Bapak periksa kitab Bilangan pasal 16, kita akan menemukan ada kejadian lain di mana dalam sejarah bangsa Israel pernah terjadi. Orang-orang Israel secara khusus yang namanya Korah, dia seorang dari kaum Lewi yang memberontak terhadap Musa, seorang pemimpin, dan kemudian mengutuk Musa dan menganggap Musa itu seseorang yang bukan berasal dari Tuhan, dan menganggap Musa itu bukan pemimpin yang ditempatkan Tuhan. Bagi Tuhan itu tindakan menolak Musa, menolak pemimpin adalah tindakan mengutuk Tuhan dan mengutuk pemimpin. Dan ketika itu terjadi, orang tidak bekerja sendiri, dia mengajak teman-temannya Datan dan Abiram yang berasal dari suku Ruben. Kemudian mereka juga mengajak 250 orang Israel untuk ikut dalam tuduhan terhadap Musa itu. Musa dan juga Harun. Harun dianggap membosong, siapa? Lu deh Harun, siapa? Kau angkat diri jadi imam dan jadi pemimpin atas Israel. Ketika itu terjadi, Bapak Saudara, yang terjadi adalah Musa meminta tanda dari Tuhan. Kalau benar demikian, tuduhan ini, kutukan ini yang diberikan oleh Korah dan teman-temannya, Tuhan kasih tanda. Tandanya adalah tanda bahwa benar Musa datang dari Tuhan adalah Datan, Abiram, Korah, mereka dan kaum keluarga mereka, tanah terbelah, dan mereka semua yang ada di kemah itu masuk dalam tanah, kemudian tanah tertutup kembali pada saat itu. Dan orang-orang yang 250 orang itu dibakar terbakar habis dengan api dari langit. Bapak Saudara, kita lihat tidak ada perkaranya. Ketika Tuhan sudah menentukan pemimpin, rakyat menolak. Itulah sebabnya ketika Nabot dalam cerita kita dikatakan mengutuk Tuhan dan raja, rakyat berespon melakukan seperti yang dilakukan oleh raja karena takut raja akan mendapatkan kutukan itu. Ternyata
Pada akhirnya Bapak Saudara, pembacaan kita mengatakan Nabot ditarik keluar dari tempatnya, dari tempat perkumpulan itu, dan dia dilempar sampai mati. Kalau kita periksa kitab 2 Raja-Raja pasal 9, kita akan temukan bahwa bukan hanya Nabot, tetapi anak-anaknya juga mati di tempat itu. Soal tanah adalah soal yang panas. Soal tanah adalah soal yang berat. Dan tuduhan palsu, kesaksian palsu mungkin bisa mengakibatkan orang yang benar menjadi mati atau harus memikul beban oleh karena tuduhan palsu itu. Tetapi Bapak, kalau kita periksa teks selanjutnya dari bagian yang kita baca, kita akan temukan bahwa dikatakan di situ bahwa segera setelah itu Tuhan Allah menegur Ahab dengan sangat keras dengan mengutus Elia, hambanya, nabinya, orang istri, untuk menegur Ahab dengan mengatakan, di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot, di tempat itu juga anjing akan menjilat darah. Dan yang luar biasa adalah pada waktu itu Ahab menjadi sadar kembali. Dia memang tidak bermain langsung, dia tidak terlibat langsung, tapi dia ikut permainan istrinya. Dan dia menjadi sadar, dia minta ampun. Tuhan bilang melalui nabi, kalau begitu hukuman ini dibatalkan, tetapi akan dikenakan kepada anak-anak. Bapak Mama Saudara, kalau kita periksa kitab selanjutnya dari 2 Raja-Raja pasal 9, kita akan menemukan bahwa di kemudian hari Yoram, Raja Yoram, anak dari Raja Ahab, kemudian dia dipanah oleh Yehu, raja pengganti yang ditentukan oleh Tuhan. Raja Yoram ini dipanah dan panah itu menembus jantungnya, dan jenazah atau mayat dari Raja Yoram dibuang ke kebun anggur Nabot. Di situ anjing menjilat darahnya, seperti yang dikatakan Tuhan kepada bapaknya dahulu kala, meskipun bapaknya sudah minta ampun kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Saudara, istrinya Isabel, orang yang merancang kejahatan dalam banyak hal, dia juga mengalami. Isabel ini mati di tangan anjing, jenazahnya dirampas oleh anjing dan dimakan habis oleh anjing, sehingga tidak pernah dikuburkan karena dagingnya dan tulangnya habis dimakan oleh anjing. Isabel yang merancang kejahatan mendapatkan hukuman itu. Mama Saudara yang diberkati Tuhan, dari teks yang panjang ini kita belajar beberapa hal. Hari ini Majelis Sinode memberikan kepada kita tema perenungan atas firman Tuhan ini, membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan, dalam rangka bulan lingkungan hidup. Kita belajar beberapa hal. Yang pertama dari teks ini, Bapak Saudara, jangan seperti Raja Ahab yang sudah punya banyak tanah, yang punya banyak kuasa, tetapi masih mengingini tanah kebun anggur milik Nabot rakyatnya. Jangan serakah. Keinginan berlebihan untuk memiliki dan menguasai milik orang lain juga adalah sikap yang jahat di mata Tuhan. Apalagi jika untuk itu kita dan orang terdekat kita pakai rancangan jahat, pakai tuduhan palsu untuk menjatuhkan orang lain. Hiduplah dengan mensyukuri apa yang kita punya, merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh serakah dan pakai cara licik atau jahat untuk ambil milik orang? Karena semua perbuatan jahat pasti ada akibatnya. Apalagi jika itu berkaitan tentang tanah. Tadi saya sudah bilang, Isabel perancang kejahatan, mati dan tubuhnya menjadi makanan anjing. Tidak pernah ada kuburan untuk Isabel. Ahab
punya anak Yoram juga mengalami hal yang sama. Di kebun anggur di mana milik Nabot itu, disitulah darah dari Yoram dijilat oleh anjing. Kalau kita tidak dapat ganjaran sekarang, Bapak-Bapak, atas rancangan jahat dan keinginan berlebihan yang kita punya pada milik orang lain, kalau kita tidak dapat ganjaran sekarang, bisa jadi kelak anak-anak kita yang terima akibatnya. Kita sebagai orang tua mesti ingat bahwa sikap kita sekarang bisa menentukan nasib anak-anak kita kelak. Buatlah baik, jangan rampas milik orang hari ini, supaya anak-anak kita tidak menuai petaka beban di masa depan. Yang ketiga, kita belajar dari pemuka-pemuka dan tua-tua kota Israel serta 2 orang bersila yang naik saksi dan memberikan kesaksian palsu terhadap Nabot. Rancangan ketika mereka ikut dalam rancangan jahat raja, istri raja, dan dengan untuk merampas milik orang dengan tuduhan palsu, meskipun mereka tidak mendapat keuntungan dari hal itu, tetapi kerjasama yang dilakukan seperti itu bukan kerjasama yang baik. Pada waktunya akan menjadi hal yang mesti membuat kita mesti mengaku, mesti naketi, mesti mengeluarkan semua ketika beban, ketika suat datang beruntun dalam hidup kita. Jangan ikut kerjasama merancang kejahatan bagi orang lain. Yang terakhir, Bapak Saudara, belajar dari Nabot yang setia mempertahankan warisan tanah nenek moyangnya, supaya keturunannya dapat tetap tinggal di negeri itu dan tetap punya kebun anggur untuk kelangsungan hidup. Di Israel pada zaman itu anggur jadi minuman pokok dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara dan jamuan bagi tamu. Pada masa sekarang, usahakanlah untuk tidak dengan mudah ambil keputusan untuk jual anak warisan orang tua atau leluhur kita. Jika untuk kebutuhan mendesak Bapak Mama, untuk kebutuhan yang penting, itu hak Bapak Mama untuk menjual pada masa sekarang. Misalnya untuk biaya kuliah dari anak, untuk sesuatu ataupun tingkat kebutuhan mendesak, silahkan. Tetapi jangan untuk hal-hal yang tidak penting yang habis dalam sesuatu, misalnya untuk pesta, untuk beli barang mewah dan lain sebagainya. Kalau jual tanah, orang tua-tua dulu bilang kalau jual tanah, usahakanlah dari uang itu beli lagi sebidang tanah. Jangan dihabiskan semuanya untuk kepentingan sesaat. Kalau memungkinkan, jangan jual, kasih sewa atau kasih kontrak saja. Sampai sekian tahun baru diambil. Kalau di tanah itu ada bangunan, kemudian orang yang kontrak bangun bangunan, kemudian itu menjadi milik kita. Saya kira hal ini dilakukan oleh orang Bali. Mereka betapapun keadaannya, mereka hanya menyewakan. Mereka tidak pernah menjual putus tanah milik mereka. Dan itu hal baik yang bisa kita tiru. Kenapa jangan mudah jual tanah, Bapak Saudara? Karena tanah tidak akan bertambah. Dia bukan, meskipun kita bilang tanah itu ibu, tanah itu dari situ kita berasal, tapi tanah itu tidak pernah tanda petik beranak tanah, tidak pernah. Dia tidak akan bertambah. Tanah bisa berkurang luasnya dan bisa habis. Tanah juga bisa kehilangan kesuburannya oleh karena sikap kita. Kalau sekarang kita jual semua, kelak anak cucu kita mau tinggal di mana? Kalau kita jual tanah untuk sekolahkan anak, dapat pendidikan tinggi, dapat kerja bagus di masa depan, dia bisa lagi beli tanah. Tapi kalau dia tidak sekolah dan tidak kerja, apakah nanti dia tinggal di laut saja? Kan tidak mungkin. Maka perhitungkan dengan baik. Berdasarkan perenungan kita atas firman Tuhan hari ini, karena kita tinggal di bumi Indonesia, kita adalah warga negara, kita punya kewajiban untuk mengurus tanah yang kita terima sebagai warisan dengan baik ataupun sebagai hasil usaha kita dengan baik. Yang pertama, bayar pajak bumi dan bangunan. Itu wajib kita lakukan, jangan tunda-tunda. Urus sertifikat tanah kita supaya
supaya sah tanah itu menjadi milik kita. Tapi jangan urus tanah orang lain menjadi milik kita, sertifikat atas nama kita, jangan juga. Karena itu akan menimbulkan beban untuk diri kita di masa depan. Ibu bapak saudara, kemudian ada yang harus dilakukan oleh orang tua. Tunjukkan batas tanah kepada anak-anak. Pilar di mana? Ingatkan mereka, anak-anak kita, supaya jangan geser batas tanah oleh karena alasan apapun. Jangan mengaku, jangan mengambil tanah milik orang. Jangan mengaku nama kita di atas tanah milik orang, meskipun hanya sejengkal. Sebagai orang tua yang hendak mewariskan tanah kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, yang harus kita lakukan sekarang adalah sebagai orang tua misalnya, tentukan dengan jelas sekarang, bagi memang dengan adil dan merata. Jangan pilih kasih. Orang tua dulu bilang bagi dengan adil, dengan merata mana warisan, supaya kita tidak meninggalkan pisau parang bagi anak-anak kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ketika kita menetapkan batas yang jelas atas tanah milik kita untuk anak-anak kita, kita tentukan dengan jelas, kita menetapkan dengan baik, itu berarti kita sedang memelihara hidup anak-anak kita, keturunan yang akan datang dari kehidupan pribadi dan keluarga kita. Dan ketika orang berdiri di batasnya, membela haknya atas tanah yang dia terima sebagai warisan, itu adalah tindakan orang beriman, orang yang bertanggung jawab. Kalau dia bukan pemilik sebenarnya, dia akan menuai beban atau hal-hal buruk dalam hidupnya ke depan. Tuhan